Berdoa selesai. Beranjak ke acara yang kedua, yaitu sambutan kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Kepala SLB Negeri Pembina Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat Ibu Anissa Warastri SPDI MC psikolog. Yang kami hormati Ibu Nur Ika Noviani SGZMPH. Terima kasih Ibu. Kemudian yang kami banggakan ini Mbak Vika yang punya Mbak Prima dan Bapak Ibu Ketua Komite SMB Negeri Pembina Yogyakarta. Terima kasih. Dan Bapak Ibu orang tua siswa SMB Negeri Pembina Yogyakarta. Salam sejahtera, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari ini telah mempertemukan kami dengan ibu-ibu narasumber yang hebat ini di aula SMB Negeri Pembina Yogyakarta. Selanjutnya kami mengaturkan terima kasih sekali kepada Bapak Ibu orang tua yang sudah berkenan hadir untuk membersamai untuk menghadiri undangan ini dalam rangka parenting. Dan ini yang yang ilmu yang harus Bapak Ibu orang tua punya. Nanti dia nanti apa ilmunya disedot saja Bapak Ibu. Sebenarnya kalau parenting itu yang membutuhkan kan orang tuanya. Nah ini alhamdulillah sekali. Ini Mbak Vika sama Mbak Prima ini memfasilitasi kita. Sekolah juga membutuhkan, ibu, orang tua juga membutuhkan. Bagaimana nanti kita menghadapi dan mendampingi putra putri kita yang hebat ini. Dan ilmu apa saja nanti ini selalu diupdate Bapak Ibu. Kalau ilmu itu ya aku dulu pernah dapat itu, tapi harus kita refreshkan gitu. Oh saya akan ada ilmu lagi misalnya gitu. Jadi diupdate Bapak Ibu, monggo bagaimana strategi pengasuhan anak berkebutuhan khusus. Mungkin Bapak Ibu juga sudah punya ilmunya ini, tapi hari ini akan kita refresh. Seperti apa strategi Bapak Ibu orang tua ini mengasuh putra putri kita yang istimewa ini. Kemudian yang sudah agak dewasa, yang sudah puber, bagaimana pendidikan seksual. Bapak Ibu bingung nggak kalau pas menghadapi putra putrinya lagi puber? Bingung ya, bingung sekali Mama Hasbi. Nah ini nanti akan dihadapi oleh semua Bapak Ibu, walaupun sekarang anak-anakku masih kecil, masih TK, tapi ke depan ini harus ada kiat-kiat bagaimana kita memberikan pendidikan seksual kepada anak-anak kita. Selanjutnya juga perilaku makan. Makan yang sehat itu seperti apa toh buat anak-anak kita? Beda kan dengan anak-anak yang seperti biasanya, yang umumnya gitu. Tentu akan berbeda Bapak Ibu. Mungkin nanti Ibu bisa tanyakan, anak saya itu seperti ini. Makannya atau makan sehatnya harus seperti apa? Paling tidak mengurangi. Oh yang autis misalnya, coklat masih boleh nggak sekarang? Atau tepung masih boleh nggak? Atau kalau masih bisa sejauh mana? Nah ini monggo nanti ditanyakan ini ke narasumber kita yang hebat-hebat ini Bapak Ibu. Nah jadi ini kenapa parenting ini perlu kita laksanakan pada pagi hari ini. Itu Bapak Ibu monggo nanti disimak dan di sharing dengan narasumber kita sesuai dengan anak-anak kita. Oke? Antara yang
saya mohon izin karena jam 9 harus diundang di dinas. Mohon izin ya Bapak Ibu, saya itu sebenarnya ya setiap hari pengennya menyapa Bapak Ibu sampai ke belakang itu, tapi kok ya undangannya ya terus aja. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan dari SLB Negeri Pembina Yogyakarta. Terima kasih sekali atas kerjasamanya dengan Sinkes Kertokusumo dan ibu-ibu narasumber. Mungkin nanti ilmunya akan diserap oleh Bapak Ibu orang tua. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya sambutan dari tim pengabdian masyarakat kepada Ibu Vika MK, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sugeng injing Bapak Ibu semuanya. Sepertinya mungkin saya tidak perlu panjang lebar karena tadi Bu Nur Hasanah sudah memperkenalkan kami. Topiknya juga sudah disampaikan. Jadi yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Nur Hasanah SPD MPD beserta jajarannya dan Bapak Ibu guru serta karyawan di SLB Negeri Pembina Yogyakarta dan juga Bapak Ibu hadirin, Bapak Ibu wali siswa SLB yang hari ini alhamdulillah mungkin kami sudah kesekian kali bersilaturahmi. Alhamdulillah di pagi hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat. Jadi mungkin saya mau ulangi lagi ya, kami memperkenalkan diri dulu Bapak Ibu. Saya Bu Vika dan Bu Prima dari Sinkes Kertokusumo Yogyakarta. Hari ini kami membawa mahasiswa kami yang menggunakan jas biru dan berkolaborasi dengan teman-teman kami di Universitas Aisyah Yogyakarta, Bu Anissa dan Bu Nur Eka Novi yang nanti sebagai narasumber dalam kegiatan pada pagi hari ini. Jadi tadi sudah di-spill Bu Nur ya, jadi kegiatan kita hari ini adalah berbagi informasi, mungkin sharing seperti itu ya Bapak Ibu, diskusi gitu ya. Karena topik kami adalah smart parenting, bagaimana menjadi orang tua yang smart. Yang nanti yang akan kita bahas adalah bagaimana kita harus memberikan pengasuhan yang baik untuk anak-anak kita, yang mana di dalamnya nanti belajar bagaimana ya mengedukasi anak-anak kita pada saat mereka nanti menjelang puber gitu ya. Yang baik itu seperti apa yang perlu disampaikan, termasuk di dalamnya juga bagaimana kita bisa mempersiapkan gizi yang baik untuk anak-anak kita yang semuanya bertujuan untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak-anak kita. Jadi kurang lebih seperti itu, mungkin kami tidak perlu berpanjang lebar untuk mempersingkat waktu. Semoga acaranya bermanfaat ya untuk Bapak Ibu semua, dan tentu saja juga kami sangat senang bisa bertemu kembali, dan insya Allah kedepannya nanti kita bisa belajar bersama dengan Bapak Ibu semua. Mungkin cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Vika atas sambutan yang telah disampaikan. Kini kita memasuki pada sesi inti yaitu kegiatan seminar. Materi sesi pertama, Smart Parenting, dengan tema peran orang tua terhadap pendidikan seksual sejak dini dan memberikan pengasuhan yang positif pada anak berkebutuhan khusus, oleh Ibu Anissa Warastri, SPC MC, yang akan dimoderatori oleh Ibu Prima Daniati MK. Kepada pemateri kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, jadi hari ini nanti ada seminar secara global, secara umum. Nanti temanya adalah Smart Parenting, tapi kita punya dua pembicara gitu Ibu. Terkhusus nanti tentang pola pengasuhan anak berkebutuhan khusus, kemudian edukasi seksualnya nanti bisa dengan Bu Anissa Warastri. Kemudian nanti tentang gizinya, ini pola asuh gizinya, pola makannya nanti dengan Bu Nur Eka Novi. Untuk materi yang pertama ini nanti kita dengan Bu Anissa terlebih dahulu. Mungkin saya bacakan CV beliau ya. CV beliau ini sampai 6 lembar. Beliau Bu Anissa Warastri, sarjana psikologi dan magister psikologi. Kemudian beliau lahir di Bogor. Saat ini instansi pendidikan yang di tempat beliau bekerja
menjadi Dekan Fakultas Ekonomi, Ilmu Sosial, dan Humaniora Unesa Yogyakarta. Nah, ini pengalaman beliau, karir beliau, mungkin nggak perlu saya bacakan, ternyata banyak sekali ini sampai ke bawah. Pengalaman penelitian beliau juga cukup aktif dari tahun 2016 sampai 2022. Nah, sekarang kita kolaborasi lagi Ibu Anissa di tahun 2024. Karya ilmiah beliau juga cukup banyak dari tahun 2017. Biasanya ini 5 tahun terakhir ini cukup banyak Bapak Ibu. Pengabdian masyarakat juga cukup banyak. Jabatan pengelolaan institusi saat ini menjadi dekan dan pernah menjadi ketua program studi S1 psikologi dari tahun 2018 sampai 2020. Itu CV beliau, Bu Anissa Warasling ya Bapak Ibu. Mungkin kita bisa langsung ke materi saja. Tentang pengasuhan dan seksual edukasi untuk anak ABK. Nanti waktunya sekitar 60 menit. Nanti kita fleksibel saja. Misalnya ada yang mau ditanyakan boleh, atau nanti kita pakai waktu yang terakhir 10 menit terakhir untuk tanya jawab. Jadi selebihnya waktu kami berikan kepada Bu Anissa Warasling. Monggo Bu Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ini ada ketua kita, kemudian juga wali kelas dan juga wali murid dari SLB Pembina, dan ini juga ada Mbak Vika dan juga Mbak Prima serta narasumber yang lain Mbak Devi. Hari ini saya diberikan amanah untuk sharing terkait dengan pola asuh dan juga sex education, pendidikan seksual untuk anak ABK. Ini sebenarnya saya seperti ini ya, belajar juga karena kebetulan juga anak saya ADHD, diagnosa ADHD sejak usia 3-4 tahun. Anak saya saat ini udah usia 9 tahun, SD kelas 3. Jadi ini kita sembari kayak sharing session ya ibu-ibu, bapak-bapak. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ditanyakan gitu. Mungkin sebenarnya pengasuhan ABK sama pengasuhan anak yang dengan non disabilitas itu sama saja kok sebenarnya. Jadi ada dua hal yang penting, support dan kontrol. Support dan kontrol. Nah, support itu bentuknya seperti apa? Bentuknya adalah apapun yang kita pakai untuk bisa membuat anak kita lebih baik, membuat anak kita lebih baik. Jadi kata kuncinya itu dulu ya Bapak Ibu, membuat anak kita lebih baik, anak kita lebih berkembang, lebih optimal gitu. Sebenarnya kata kuncinya itu, karena kalau misalnya kita seringkali kalau kita berpikir bahwa ketika kita memberikan support itu artinya memberikan semua yang membuat dia senang, padahal harusnya membuat dia lebih baik. Yang kedua, kontrol. Artinya apa kalau kontrol? Kalau kontrol itu berarti apapun yang membuat dia tidak menjadi baik itu harus kita awasi, harus kita hindari. Itu kan sebenarnya sama saja ya, sama saja. Cuman kalau dengan anak yang memiliki, saya menyebutnya sebenarnya jadi hadiah, karena itu hadiah supaya kita itu bisa lebih baik lagi. Karena orang tua itu nggak ada sekolahnya Bapak Ibu, nggak ada sekolahnya. Jadi ketika kita nikah tidak ada juga yang bisa melabel bahwa ketika kita punya anak kita bisa menjadi orang tua yang lebih baik. Itu tidak ada sekolahnya, gitu. Nggak ada sekolahnya, tidak ada sekolah menjadi orang tua. Nah nggak ada, jadi makanya kita harus sama-sama bisa belajar terus-menerus untuk bisa memahami anak kita
mau apapun kondisinya, Tuhan itu gak pernah salah. Apapun agama kita, saya yakin apapun agama kita itu kan Tuhan tidak pernah salah, gitu kan? Gak ada yang salah. Jadi gak usah juga kalau di ajaran agama Islam kan juga dilarang ya untuk overthinking, stres berlebihan, memikirkan kenapa ya anakku begini, apalagi kalau misalnya membandingkan dengan anak orang lain. Tapi paling mungkin kan kalau orang tua mungkin ini ya, enggak sih nggak membandingin sama anak orang lain, tapi seringkali kita suka kadang misalnya bandingkan dengan saudaranya. Itu dong kayak adikmu, dong kayak kakakmu, seperti kayak adikmu, seperti kayak kakakmu. Itu sebenarnya juga nggak bisa, karena kalau di dunia psikologi ini Bapak Ibu, jadi meskipun kita hanya saudara kandung, itu aja udah beda. Apalagi kalau misalnya beda orang tua, beda budaya, beda ras, beda suku, itu akan berbeda lagi. Beda negara, itu akan berbeda lagi. Jadi kalau bapaknya galak, ibunya galak, anaknya galak nggak? Belum tentu. Bapaknya galak, wah otoriter gitu kan. Misalnya anak ya jenderal, wah pokoknya galak lah. Ibunya juga sama cerewet. Anaknya cerewet juga nggak? Ya enggak. Bisa juga kayak marmut, lucu, imut, seperti itu bisa juga. Gitu. Nah, jadi balik lagi, hargai anak kita itu sebagaimana manusia seutuhnya. Saya ketika menerima diagnosa anak saya, wah, ya Allah kok bisa, kenapa? Wajar. Saya nggak bilang, Bu, kalau misalnya Bu kayak gini, wajar nggak sih kalau misalnya saya sedih, saya kesel? Wajar. Saya ini bisa ngomong dengan santai. Saya punya anak dengan ADHD. Itu saya baru tahun berapa gitu, baru bisa ngomong. Awalnya itu selalu nangis, selalu kayak merasa bersalah, selalu aduh kenapa ya, apa aku begini, apa aku begitu, apa kemarin makan apa ya pas hamil, wah sering berpikiran itu udah lebay gitu, sering berpikiran lebay. Tapi saya selalu mikirnya, oh Allah kan nggak pernah salah, ini pasti yang terbaik buat kita. Kemudian yang kedua, tadi yang saya bilang, dukungan support yang langkah pentingnya adalah mencari berbagai informasi terkait kebutuhan anak. Ada kekuatan, ada kelemahan, strategi mendidik, dan lain-lain. Karena di sini juga salah satunya kita akan membahasnya tentang pendidikan seksual. Maka kita akan juga nanti akan membahas kira-kira pendidikan seksualnya itu bagaimana ya, cara ngasih tahu anak kita misalnya yang sudah mau puber, apalagi mungkin kalau cewek ya. Dan kalau cewek kan cranky, agak rewel-rewel gitu, ibu-ibu. Ya karena saya juga sebagai ibu-ibu gitu ya, tapi tetap mau gadis mau ibu-ibu kan kalau mau datang bulan itu kan rewel ya Bu. Ya kan, sering marah-marah sama suaminya, udah tiap hari juga marah-marah gitu ya. Terus pas mau datang bulan lebih frekuensinya marah-marah gitu. Nah, kalau yang anak dengan ABG itu kayak gitu juga nggak? Oh iya. Terus gimana ya caranya? Iya, tambah tantrum kan Bu. Nah, tambah tantrum ini juga saya sembari belajar Bu. Karena anak saya kan usianya 9 tahun. Saya gini aja. Contoh simpel. Saya kan tidak suka, saya rasa semua orang juga tidak ada yang suka ya, bau badan gitu. Karena waktu itu usia berapa itu, sekitar usia 8 tahun gitu. Karena percayalah ibu-ibu, saya meskipun psikolog juga saya masih harus tetap belajar dengan orang lain. Karena di atas langit itu masih ada langit gitu. Bukan berarti psikolog udah ngerti gitu, enggak. Saya juga masih harus belajar tentang pengasuhan, masih harus belajar. Karena
balik lagi, tidak ada sekolah menjadi orang tua. Jadi harus belajar. Psikolog juga mesti belajar. Gitu. Itu saya waktu itu, anak saya kebetulan itu kan kalau pubertas misalnya kalau perempuan itu kan diawalinya misalnya dengan tumbuh payudara, gitu ya, tumbuh payudara. Kalau laki-laki itu biasanya suaranya udah agak berat. Ini kayak saya, ini saya kan anak saya lagi batuk gitu, berat. Terus udah gitu nanti mulai tumbuh jakun kayak gitu kan. Terus nanti ujungnya adalah mimpi basah. Perempuan juga sama. Tapi kalau perempuan hal yang pertama itu biasanya keluar bau badan. Gitu. Jadi usia 9 tahun awal-awal gitu. Saya kan senang namanya juga ini ya sama anak-anak gitu. Saya nyium bau ketiaknya dia. Kok ada sedikit ini ya wangi yang bau badan itu. Akhirnya saya googling, saya searching, saya tanya, wajar nggak usia segitu itu punya bau badan? Wajar nggak? Tuh tadi balik lagi Bu, saya itu juga cari ilmu karena saya belum pernah punya anak, gitu kan? Bahkan yang udah punya anak banyak juga masih harus tetap belajar. Jadi begitu ini saya, ternyata memang wajar. Akhirnya coba deh pakai deodoran. Karena kenapa? Kalau pubertas itu biasanya tetap Bu, mau anak kita dengan kondisi apapun, dia itu ingin dihargai, dia ingin dimaklumi. Saya wanita, saya laki-laki. Jadi kita harus memandangnya bahwa apapun kondisi anak kita tuh ingin dihargai dengan sebagaimana mestinya. Nah, di mana-mana kalau yang ini mohon maaf bukan maksudnya kalau laki-laki kan mungkin agak lebih cuek ya dengan bau badan seperti itu. Kalau perempuan kan malu nanti ini sama temen atau bagaimana kayak gitu, meskipun anak saya belum ada rasa seperti itu. Tapi kan ujung-ujungnya sebenarnya kita kan deodoran itu untuk menjaga kebersihan. Karena kalau di ajaran agama Islam itu kan Islam itu bersih. Jadi begitu ini, ternyata harus pakai deodoran. Contohnya seperti itu. Jadi mencari strategi mendidik, mencari apa sih yang berbeda dari anak kita, karena setiap loncatan di umur itu akan berbeda-beda tahapan perkembangan. Next Mbak. Nah kemudian memberikan kesempatan untuk berkembang dan mensupport dengan sama baiknya kepada anak yang berdisabilitas. Tadi saya sudah menyampaikan itu ya. Kemudian memberikan stimulasi perkembangan sedini mungkin. Ini saya mau menceritakan pengalaman saya dulu ya Bapak Ibu. Jadi ketika anak saya itu didiagnosa ADHD, itu salah satunya hal yang simpel aja. Dia itu usia 2 tahun, dia membaca Al-Quran dalam kurun waktu. Al-Qurannya bukan Al-Quran yang buat, kan ada ya sekarang tuh Al-Quran yang warna-warni, tajwidnya warnanya pink, kalau ikhlaq warnanya hijau, pokoknya cantik gitu. Enggak, ini Al-Quran yang pada umumnya. Karena saya tidak begitu suka kalau baca Al-Quran tuh warna-warni kayak gitu, malah makin pusing. Jadi Al-Quran yang biasa, yang hitam putih. Tapi anak saya usia 2 tahun itu senang baca itu. Saya melihat itu dalam kurun waktu bisa setengah jam Bu. Waktu itu saya melihat bahwa ini ada yang nggak benar. Karena gini Bapak Ibu, kenapa? Loh, mungkin ibu-ibu mungkin nanya, bukan kalau yang namanya baca Al-Quran kan bagus. Oh iya bagus. Tapi ibu, yang namanya anak kecil itu susah fokus. Semua anak-anak itu susah fokus. Ada gitu anak yang senang diem? Gak ada anak diem itu. Anak
juga, ini anak kok bisa anak usia segini itu antang baca bacaan yang menurut saya itu kan tidak menarik secara warna ya, karena anak kecil itu kan senang yang berwarna. Kok bisa? Akhirnya saya coba stimulasi, kasih mainan, kasih apapun yang bikin dia ini, terus dia senang rapi-rapihin barang. Oh kalau orang dewasa yo harus rapi, tapi anak kecil rapi itu saya mikir, kok rapi ya, gitu kan? Apakah Bu Anissa nggak seneng ya anaknya rapi? Oh ya seneng, tapi kalau udah gede, anak kecil rapi, saya malah bertanya-tanya, ada apa ini? Gitu. Sebenarnya simple Bu. Saya hanya membandingkan dengan lazimnya anak-anak itu biasanya seperti apa. Kalau anak-anak kan biasanya berkeliaran, berantakan, ya memang kayak begitu, gitu kan? Anak jadi ketemu anak rapi, diem, kok bisa ya? Akhirnya saya berkonsultasi. Saya juga berkonsultasi, padahal saya psikolog gitu ya. Saya berkonsultasi juga ke psikolog. Ini kenapa ya? Kok bisa begini? Gitu. Akhirnya keluar diagnosanya bahwa anak saya ADHD. Gitu. Nah terus udah gitu rasanya gimana? Sedih iya. Tapi terus udah gitu saya harus bisa bangkit. Oh iya, oke. Caranya gimana? Caranya adalah karena anak saya ADHD. ADHD itu kan hiperaktif ya, gak bisa diem. Maka udah jelas kalau anak gak bisa diem, dikasih tugas yang bikin dia fokus, bisa nggak? Ya enggak. Enggak. Kebetulan saya juga orangnya kan gak mau diem, gitu. Cocok sama saya. Ayo, kalau kamu gak bisa diem, kita cari kegiatan yang bisa membuat energi kamu itu tersalurkan. Kamu pengen apa? Saya sekarang ngikutin anak saya tari, Bu. Mungkin ibu mikirnya apa ya? Misalnya mungkin berpikirnya gini ya, anak hiperaktif harusnya didiemin gitu. Oh, susah ibu kalau cara berpikirnya seperti itu. Susah, memang. Gimana caranya? Yang kita mengalihkan energinya dia. Karena anak saya hiperaktif, saya bikin, kamu pengen apa? Saya tuh membeli mainan drum-druman itu loh. Drum-druman gitu. Karena anak saya kan seneng ini kan, gerak. Ayo mainin. Jadi kalau dia lagi marah, main kayak gitu. Terus kemudian apa lagi? Misalnya sekarang anak saya itu selain menari di sekolah, itu saya ikutin teater. Kenapa teater? Mungkin. Kenapa teater gitu? Gue pengen jadi artis anaknya. Enggak. Teater itu kan belajar olah badan. Gerak dia. Dia akan itu yang namanya kalau ada di panggung itu seneng banget gitu. Jadi akhirnya kita itu menempatkan anak kita sesuai dengan fitrahnya dia. Gitu loh. Saya pernah baca suatu quote. Anak kita itu nggak salah. Cuma hanya berada di lingkungan. Kalau ada orang yang menganggap anak kita kok aneh sih atau bagaimana, itu berarti bukan anak kitanya, lingkungannya. Anak kita ditempatkan di lingkungan yang salah. Kalau saya mencoba untuk menempatkan anak saya di lingkungan yang memang cocok dengan dia, gitu. Kayak misalnya yang lain pada senangnya nari, yang lain misalnya senangnya masak, ekskulnya ada ekskul yang lain gitu. Tapi anak saya itu nggak bisa diem,
dinding. Kan ibu-ibu kalau misalnya ke mall itu suka tuh ke kids zona kayak gitu. Itu kan banyak tuh. Nah, anak-anak yang hiperaktif itu suruh main kayak gitu. Senang pasti Bu. Itu melatih tangannya dia loh, mencengkram, kekuatan ini, kekuatan menggenggam. Itu biasanya kalau orang-orang yang udah, mohon maaf, udah sepuh, kemudian stroke, itu kan salah satu terapinya adalah menggenggam supaya kuat motoriknya, gitu. Jadi kita, yang tadi saya bilang, kita memahami kelebihan anak kita apa, kelemahan anak kita apa, kemudian kita cari penyaluran. Kemudian, nah, rajin bergabung dengan komunitas. Balik lagi ya Bapak Ibu, yang namanya langit, di atas langit masih ada langit. Jadi jangan malu untuk sharing, nanya, kenapa ya anak saya begini, apa ya solusinya, gitu ya. Awalnya juga saya pun juga sama Bapak Ibu, saya juga ngerasa malu atau bagaimana gitu ya. Terus kemudian begitu ini saya harus nggak bisa, demi anak saya, ayo mau apa deh, kamu pengen nari, kamu pengen teater, ayo ikut, kita ikut. Kan di SMA mana ya itu dia ada ini kok, ada kursus, bukan kursus, ekskul untuk panjat untuk anak-anak. Itu yang mengelola kalau nggak salah kan atlet yang level nasional gitu. Itu kalau nggak salah gratis deh Bapak Ibu. Itu coba kalau misalnya anak-anak Bapak Ibu itu hiperaktif seperti anak saya, alihkan ke energinya ke aktivitas yang memang membutuhkan energi. Nari, pencak silat, taekwondo, pokoknya yang membutuhkan gerak banyak pakai itu. Karena kenapa? Anak ADHD namanya juga hiperaktif disuruh fokus ya nggak bisa, kayak gitu. Nah, terus kemudian buang jauh-jauh kata menyerah dan putus asa. Buang jauh-jauh, jangan menyerah, jangan putus asa. Anak kita soalnya cuma punya kita. Nanti tugas kita tuh sebenarnya kan cuma satu kan. Tugas kita sebenarnya cuma satu. Ketika kita udah meninggal, kita bisa meninggalkan anak kita dengan tenang, tidak perlu khawatir karena anak kita sudah mandiri. Gitu. Oke, mungkin selanjutnya. Nah, ini kalau kita membahas tentang kasus kekerasan seksual ya. Jadi kasus kekerasan seksual ini tahun 2015. Kalau tahun sekarang ini lebih banyak lagi. Kayaknya lagi viral kan kemarin. Kalau nggak, kayaknya kemarin atau beberapa hari yang lalu ya, salah satu pelaku ke gadis yang penjual, itu kan ketangkap. Itu salah satunya. Anak-anak adalah pihak yang rentan mengalami kekerasan. Sebenarnya di sini karena ini temanya tentang anak-anak ya, padahal sebenarnya anak-anak dan wanita gitu. Cuman kita fokusnya ke anak-anak. Kenapa anak-anak dan wanita? Karena kalau di Indonesia ini kan budayanya patriarki ya, budayanya patriarki. Wanita dan anak-anak itu sering dianggap lemah, orang yang lemah gitu. Anak-anak juga sama. Salah satunya juga ABK. Oh banyak banget kasus perusahaan yang memang arahnya ke ABK gitu. Bagaimana kita cara melindungi anak kita? Nah, ini biasanya juga pelakunya itu adalah orang yang dikenal atau dekat pada anak. Jadi pelaku-pelaku kekerasan seksual ya, itu biasanya nggak jauh-jauh. Itu biasanya keluarganya, tetangga dekat kayak gitu. Saya ingat banget dulu itu saya tidak pernah dibolehin main sama tetangga saya itu lebih dari 2 jam sama ibu saya. Kalau tetangganya cowok hanya 1 jam dan tidak boleh main ke rumahnya, harus bermain di lapangan terbuka, kelihatan sama ibu saya, gitu. Gak boleh main ke rumah. Saya mungkin mikirnya gini, ribet amat ya. Kayaknya tuh apa-apa gak boleh, apa-apa gak boleh.
agak malu ya kalau ngomongin tentang seksual karena dianggapnya tabu. Padahal itu penting Bapak Ibu. Karena kalau misalnya bukan Bapak Ibu yang mengajarkan, nanti dia nantinya ke teman. Nah teman itu biasanya pas suka ngasih infonya kan kadang-kadang suka sesat ya kan? Suka sesat. Jadi pendidikan seksual itu bukan sesuatu hal yang tabu. Itu harus dijelaskan oleh Bapak Ibu. Gitu. Saya punya anak itu kan satu, perempuan. Hal yang simpel, suami saya itu kan background pendidikannya itu teknik. Suami saya itu bahkan untuk dulu mengikat rambut anaknya aja dia nggak bisa. Suami saya itu. Saya bilang, nggak bisa ya. Anak kita itu perempuan. Anak kita itu perempuan. Kan dari pola asuhnya itu sebenarnya kalau perempuan ya, ini saya bicaranya perempuan ya, nanti Bapak Ibu kalau laki-laki nanti ditukar aja. Perempuan itu usia perempuan itu 0 sampai 5 tahun itu biasanya sama ibunya. Nanti 5 sampai 10 tahun tukeran sama bapaknya. 10 sampai 15 tahun tukeran lagi sama ibunya. Karena kenapa 10 sampai 15 cewek pubertas kan? Kalau pubertas itu remaja harus didampingi sama orang tua yang memang gendernya sama, gitu, pubertas. Nah nanti pas usia remaja itu berbarengan. Nah kalau remaja itu posisinya kita sama anak kita harus segini. Gak bisa kalau misalnya remaja itu kita mau mendikte dia itu gak bisa. Karena kalau kata agama Islam, kalau kata Rasul aja kan kita harus memposisikan kita itu sebagai teman kalau pas usia remaja. Makanya kalau anak remaja dikasih tahu sama bapak ibu itu susah. Kenapa? Itu emang udah fitrahnya. Itu emang udah fitrahnya dari sana. Nah, bagaimana nih cara yang benar mengajari tentang pendidikan seksual? Oh, ini di skip aja. Saya kasih sama. Nah, ini hal-hal yang diperhatikan. Orang tua berani memulai pembicaraan. Hilangkan perasaan bahwa tema ini itu tabu. Sampaikan dengan bahasa yang sederhana. Nanti ntar di belakangnya ada contohnya. Tetap tenang saat anak bertanya, karena kayak anak saya itu juga masih suka nanya pertanyaan-pertanyaan yang bikin bingung bapaknya, terutama kalau menjawab gitu. Karena biasanya nanti ujung-ujungnya bapaknya bunda aja yang jawab. Kan itu anak tuh jadi berpikir kenapa harus bunda yang menjawab? Apakah ayah tidak bisa menjawab? Nah, itu kan jangan sampai ada pandangan seperti itu. Nanti anak itu kalau itu tuh nanti anak jadi mikir kenapa ya gitu. Apalagi kalau misalnya kita udah nanyain misalnya kita ini keluarnya gimana? Aku keluarnya dari mana? Nah itu pertanyaan-pertanyaan yang ajaib yang jadinya apa ya? Oke. Selanjutnya. Nah, ini tadi ya memberikan pendidikan seks sedini mungkin kepada anak. Selanjutnya, nah ini. Jadi yang perlu kita garis bawahi, pendidikan seksual itu kan bukan mengajarkan anak untuk berhubungan seksual, bukan. Tapi memang mengenalkan anggota tubuh dan fungsinya. Nah, ini juga hal ini membuat anak juga mencari tahu, karena misalnya kita itu juga suka menganggap bahwa seks itu adalah tabu, sehingga anak itu nyarinya di TV, di HP. Sekarang semuanya bisa diakses ya Bapak Ibu dari HP. HP itu mudah sekali untuk bisa tinggal punya paket kuota data udah langsung berselancar kemana-mana. Anak Bapak Ibu ada di sini tapi pikirannya dia udah nyampe luar negeri. Gitu. Next. Oke. Selanjutnya. Nah, ABK semenjak usia dini itu sebenarnya diperkenalkan mengenai tindak pelecehan dan kekerasan seksual
seksual secara sederhana beserta dampak negatifnya. Anak juga diperkenalkan upaya preventif terhadap perbuatan pelecehan dan juga kekerasan seksual, seperti menolak ketika orang lain memegang organ vitalnya. Jadi gini Bapak Ibu, cara yang paling mudah, jelaskan 3 arti kata sentuhan. Caranya, jadi gini, 1 ada sentuhan kasih sayang. Caranya sentuhan kasih sayang itu cukup gini, diajarin. Nah, jadi nanti kalau misalnya ada anak, nanti kalau misalnya ada teman ayah atau teman bunda, itu namanya itu ini kasih sayang. Jadi kalau ada orang yang megang kepala kamu, itu menyayangi kamu ya. Ini sentuhan kasih sayang. Gitu. Yang kedua, sentuhan membingungkan. Apa tuh sentuhan membingungkan? Dan ini makin banyak sentuhan membingungkan. Seperti apa? Ke arah tangan. Ke arah tangan. Maaf ya Ibu, misalnya gini. Jadi kalau misalnya ada orang asing nih, ini harus diajarkan karena kita. Kalau bisa untuk perempuan dan laki-laki sebenarnya sama aja ya. Gak boleh, tidak boleh sebaiknya. Karena kalau zaman sekarang makin edan ya Bapak Ibu. Kalau zaman dulu sih mungkin gak apa-apa ya kayak gitu ya. Tapi kalau sekarang saya rasa mungkin lebih baik kalau ada, ajarkan ke anak kita, kalau ada yang menyentuh tangannya, itu dia harus ada respon muka negatif aja. Respon muka negatif, muka yang gak menyenangkan. Karena itu namanya sentuhan membingungkan dari tangan. Ngapain ke tangan? Gitu kan? Itu. Yang kemudian yang ketiga adalah sentuhan yang tentu berbahaya. Itu ke organ vital, dada dan juga sekitar panggul seperti itu, suara itu. Ajarkan 3 itu. Itu dari itu aja dulu, sentuhan kasih sayang. Tapi yang paling kalau bisa yang sentuhan membingungkan itu dikasih tahu ke anak-anak kita, kalau ada yang nyentuh kamu bagian tangan, no, teriak. Kalau bisa teriak aja, gitu. Kadang, mohon maaf ya, kan kalau kita mungkin karena kita terbiasa hidup dengan tata krama yang cukup tinggi, sehingga kadang suka, aduh sopan nggak ya, gitu, sopan nggak ya, aduh aku takut nyinggung, misalnya kayak gitu. Nggak apa-apa, nggak usah merasa nggak sopan kalau sama orang-orang yang seperti itu. Ajarkan, karena banyak sekali Bapak Ibu kasus perkosaan terhadap anak-anak dengan disabilitas. Siapa yang bisa melindungi anak kita? Itu anak kita sendiri. Gimana caranya? Caranya kita kasih tahu Bapak Ibu tadi lewat sentuhan, simple. Terus tadi balik lagi Bapak Ibu, 0 sampai 5 tahun itu anak sama yang gendernya sama dengan anaknya. Kalau 5 sampai 10 beda lawan jenis. Anak cewek sama bapaknya, anak cowok sama ibunya. Nanti kalau udah masuk pubertas, balikin lagi ke asalnya. Jadi pokoknya kata kuncinya pada saat pubertas kan biasanya usia 9 ya, 9, 10 segitulah, 9, 10, 11 saya nggak tahu. Kalau laki-laki biasanya 9, 10, 11 karena kalau pubertas itu biasanya kan lebih cepat perempuan daripada laki-laki. Pokoknya pada saat pubertas balikin lagi ke yang anak cewek sama ibu, anak cowok sama bapaknya, gitu. Ajarin misalnya kayak contohnya ganti baju jangan di luar, meskipun itu cuma saudara sendiri, nggak boleh, gitu, nggak boleh. Biasakan yang namanya kalau misalnya di kamar dikunci, kamar mandi kunci. Gimana Bu ngelatihnya? Ibu kan pertama pas waktu ngasih apa kayak misalnya toilet training kayak gitu, itu kan kitanya suka masuk, Dek, nanti kalau misalnya ini masuk ke ini, kunci gitu. Anak saya juga belum terlalu lancar berbicara, saya juga pakai bahasa yang sederhana.
Jangan pakai bahasa yang panjang-panjang Bapak Ibu, gitu. Jangan ceramah, gitu. Anak kita bukan, ini kita juga bukan ustazah, jangan ceramah. Pakai bahasa yang sederhana aja. Kunci pintunya kalau mau pipis. Pakai kode-kode bahasa yang sederhana, yang simple, supaya anak kita itu bisa mudah mengingat. Selanjutnya, nah, ajarin untuk anak menceritakan kepada ibu atau orang tua hal-hal yang menurutnya tidak nyaman. Contohnya gini, Bapak Ibu, kalau bisa setiap pulang sekolah atau bisa setiap pulang dia dari manapun ditanya, tadi ngapain? Senang? Main sama siapa? Gitu. Pelan-pelan aja. Main sama siapa? Main bola? Main sama siapa? Senang? Gitu. Kita kan bisa memahami ya, anak kita kalau ada perubahan. Dari situ kalau kitanya sering berinteraksi sama anak, ketika ada perbedaan perilaku kita pasti nyadar. Nah, biasakan, nah ini yang suka agak susah, mudah menerima hadiah. Kan kadang suka kita, iya gak apa-apa. Kita suka biasanya memaklumi, gak apa-apa lah orang masih anak kecil gitu kan, kayak gitu. Pahami, jangan suka menerima hadiah atau minta sesuatu ke orang yang gak dikenal. Misalnya lagi jalan terus udah gitu ada orang mungkin bawa permen gitu, terus udah gitu orang yang mungkin ngasih, terus fotonya ditanya iya. Jangan dibiasakan, karena biasanya kenapa anak itu sering menjadi korban kekerasan seksual, pelecehan seksual seperti itu, karena salah satunya dari sering bisa mudah diiming-imingi dengan duit 5.000, dengan duit berapa, dengan coklat. Itu banyak sekali kasus yang seperti ini. Selanjutnya, tadi ya saya sudah menyampaikan mengajarkan dengan kata-kata yang benar. Yang benar itu seperti apa? Nah, alat kelamin laki-laki itu adalah penis. Jangan disebut burung, belalai gajah, atau apapun yang sejenisnya. Kadang seringkali kita yang membuat anak kita berpikiran kotor, gitu loh. Itu kan sama aja dengan organ tubuh kita yang lain, tangan, kepala, kaki, sebut aja penis, vagina. Jangan menyebutkan dengan bahasa-bahasa yang lain yang bukan itu artinya. Jangan. Pernah loh saya ada orang tua yang disuruh menggambar burung anaknya, yang dia gambar adalah penis. Karena kenapa? Dia bilang itu yang kalau nggak salah anak yang ini waktu itu kalau slower dia ada gangguan dalam belajar gitu. Itu dia bilangnya, loh kenapa kamu gambar ini? Ayah sama bunda bilangnya burung, itu burung. Udah gitu nggak pernah diajak ke kebun binatang, jadi dia juga nggak tahu yang namanya burung itu aslinya punya sayap gitu. Akhirnya dia jadi di kepalanya dia bahwa burung adalah, sebutkan dengan bahasa yang benar gitu, bahasa yang benar. Kemudian ajarkan juga menggunakan istilah yang benar. Buang air kecil, buang air besar. Jadi jangan pakai bahasa yang mungkin buang air kecil mungkin disingkat. Kalau mungkin masih sopan ya, gitu. Kadang ada yang nggak begitu sopan gitu kan, gitu. Sopan karena disopan-sopankan sebenarnya, karena udah lazim gitu. Buang air kecil, buang air besar, gitu. Ajarkan juga perempuan mempunyai payudara, gitu. Gak boleh itu yang namanya kalau pakai handuk di sini. Anak saya beberapa kali melihat bapaknya kalau keluar
kamar mandi pakai handuk gitu. Kalau udah saya marahin, jangan sampai ketahuan sama anak. Ya namanya juga kadang suka nggak terkontrol gitu kan, nggak terkontrol terus nggak taunya iseng lah. Anak saya cuma sekali, kan namanya juga anak-anak itu adalah peniru yang ulung. Kaget saya begitu anak saya usia 5 tahun keluar kamar mandi dia pakai handuk di udel. Terus dia bilang gini, "Papa." Oh, Akbar. Yang saya marahin siapa? Bukan anak saya, bapaknya. Bapaknya. Oh, itu merubah ingatannya aja untuk Ditya, pakai ini di sini. Akhirnya paling mudah pakaiin kimono gitu Bapak Ibu, ganti di kamar, atau kalau enggak bajunya dibawa ke kamar mandi. Udah paling gampang itu, nggak usah pakai anduk-andukan. Udah, selanjutnya. Nah, ini tadi mengajarkan ini ya, anggota tubuh. Tadi misalnya contohnya tunjukkan mata yang mana, mata untuk melihat. Kemudian orang tua dapat juga mengajarkan kepada anak ketika saat mandiin gitu. Jadi memang posisinya memang pendidikan seksual itu memang harus diajarkan dari sedini mungkin gitu. Jadi sebelum dari pubertas, sebelum usia-usia, kan biasanya umur 9, mungkin dari usia 3-2 tahun itu harus diajarin. Nah, itu juga bisa pakai boneka, Bapak Ibu. Bisa pakai boneka. Boneka, kan sekarang banyak, saya rasa banyak loh Bapak Ibu boneka untuk bisa mengajari pendidikan seksual terhadap anak. Itu bisa pakai boneka. Boneka itu gampang banget, di Shopee juga ada. Jadi boneka yang modelnya dia punya di sini, kalau cowok ada penisnya, ada alat kelaminnya, perempuan juga ada payudaranya, ditunjukin. Itu bisa pakai media seperti ini. Jadi kalau misalnya, kan setiap anak itu kan beda-beda ya Bapak Ibu. Ada yang ada anak yang senengnya kalau misalnya dikasih tahu sekali udah ngerti, oke, siap. Ada anak yang harus diajarin berkali-kali. Itu memang ciri khasnya dia seperti itu. Ada yang nggak suka pakai boneka, ada yang pakai boneka. Boneka itu udah banyak. Bapak Ibu bisa cari di toko plat oranye atau plat hijau gitu ya. Itu bisa dicari aja boneka untuk media pendidikan seksual, banyak sekali. Selanjutnya, ini fase perkembangan pada anak. Nah, ini usia 3-6 tahun itu rata-rata anak-anak itu senang memainkan alat kelamin. Itu yang udah fitrahnya Bapak Ibu. Jadi kalau laki-laki itu senang mungkin guling-guling pakai maksudnya peluk guling, gesek-gesekin penisnya, itu memang fitrahnya seperti itu. Perempuan mungkin senang memegang dada gitu, itu juga itu sudah fitrahnya. Nah, kalau misalnya anak kita seperti itu, kita kasih tahu dengan bahasa yang mudah. Kalau Bapak Ibu, aduh saya susah Bu pakai bahasa yang mudah, itu kayak apa? Pakai boneka. Banyak medianya Bapak Ibu sekarang itu sudah banyak media untuk membantu anak kita untuk belajar. Itu sudah banyak. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu ada yang punya anak 0-2 tahun, kalau tidak ada ini mau saya lewat saja. Tidak ada ya tampaknya. Selanjutnya, oke, kalau ini tadi yang saya bilang 2-3 tahun itu mengembangkan pemikiran mengenai tubuh. Ini biasanya juga tadi saya bilang bisa diajarkan untuk tidak nyaman dengan sentuhan orang lain, terutama kalau orang lainnya itu yang menyentuh adalah lawan jenis. Ajarin anak kita kalau misalnya itu teriak aja gitu, gak usah malu-malu, teriak aja. Selanjutnya, nah, ini juga tadi saya sampaikan bisa diajarkan tentang sentuhan dan juga paksaan. Selanjutnya, waktunya masih 15 menit. oh iya,
soalnya memang anak-anak itu kan pasti pengen tahu gitu ya, pasti pengen tahu gimana tuh caranya, dari mana tuh saya bisa berasal. Nah itu bisa dijawab, kamu datangnya tuh dari perut, dari sini. Jawabnya dengan bahasa yang simpel aja, bahasa yang ibu pakai sehari-hari. Kalau kata teman saya nih, kalau kata teman saya, kalau misalnya anak itu biar mudah dimengerti, pakai bahasa ibu. Jadi bisa pakai bahasa ibu, biasanya bisa bicaranya pakai bahasa Jawa, ya pakai bahasa Jawa aja sekarang. Jangan pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa, bahasa yang memang sehari-hari ibu suka berinteraksi. Selanjutnya, oke, ini bisa di skip aja. Nah, sejalan dengan waktu tubuh kita akan berubah setelah akil balik. Jadi pada saat masuk ke usia pubertas, sebelum pubertas, apalagi usia masuk sekolah, itu anak-anak itu harus diajarkan tentang lebih intens lagi terkait dengan interaksi dengan lawan jenis, sentuhan dengan lawan jenis gitu. Karena kalau TK itu kan biasanya agak lebih, kita cuman pergaulannya kan cuma sedikit ya. Kalau sekolah dasar seperti itu kan sudah banyak teman-temannya, SMP itu juga sudah banyak. Nah itu bisa. Nah ini tadi yang sudah saya sampaikan ya, alat kelamin tidak boleh dipertontonkan sembarangan. Nah ini mandi dan buang air kecil juga selalu dengan pintu yang tertutup, gunakan handuk, kenakan pakaian di dalam ruangan tertutup, jangan biarkan orang lain melihatnya, seperti itu. Selanjutnya, ini tadi ya, jadi pendidikan ini seksual bisa dilakukan dari usia 1 tahun, 1 sampai 3 tahun. Jadi tumbuhkan rasa malu, tumbuhkan rasa malu. Bu, kalau misalnya hanya bu, saya sekarang udah terlanjur, anak saya baru diajarin sekarang, nggak apa-apa. Tumbuhkan rasa malu, nggak boleh. Jadi jangan menganggap, kadang ada hal-hal yang sebenarnya salah, itu karena sudah dinormalisasikan, sudah dianggap normal. Jadi akhirnya ya udah nggak apa-apa lah, ganti baju di ruang keluarga, padahal itu di situ ada banyak keluarga. Atau misalnya ganti baju di ruang keluarga, anggapannya anaknya juga belum paham malu itu seperti apa. Jangan kayak gitu. Jadi bapak ibu yang harus menumbuhkan rasa malu untuk anak kita. Oke, selanjutnya tadi ya saya sampaikan, tolak jika ada orang yang menyuruh kita membuka pakaian sembarangan, kecuali ibu, ayah. Tapi balik lagi, itu kaitannya dengan kalau anak perempuan sama ibu, anak laki-laki sama ayah. Karena banyak juga kasus pelecehan seksual yang dilakukan sama orang tua kandung. Jadi tetap, kalau beda jenis kelamin harus hati-hati. Segera laporkan pada ibu atau orang tua bila ada orang yang memaksa membuka baju. Boleh berteriak jika ada yang melakukan hal tersebut. Teriak, ajarin teriak seperti itu. Selanjutnya, ini sebagai tampaknya ini udah terakhir ya, ya. Nah, kalau pendidikan seksual, pola asuh terhadap anak, buatlah itu pendek, sederhana, simple, tapi tetap ilmiah. Artinya bukan mitos, artinya bukan ngada-ngada, artinya memang sebenarnya harusnya seperti itu. Karena semua anak itu unik, semua anak itu berbeda. Tidak ada anak yang sama ya Bapak Ibu, jadi jangan membandingkan anak satu sama
saya udah wanti-wanti gitu, gak boleh ngelihat prestasi anak itu dari angka, apalagi membandingkan dengan temannya. Bandingkan dengan dia kemarin, oh alhamdulillah Ditya udah bisa ngomong. Anak saya itu baru bisa ngomong A, itu usia 4 tahun. A, gitu. Saya kadang suka nyeletuk. Kadang kalau misalnya lagi pusing, tadi balik lagi ya, namanya juga manusia, saya juga manusia, ibu-ibu manusia. Jadi kadang kalau misalnya saya lagi pusing terus melihat orang tua kayaknya gampang marah gitu sama anaknya yang cerewet gitu, saya bilang, kamu tuh harusnya bersyukur. Aku tuh bayar berapa juta untuk terapi hanya demi anakku mengeluarkan kata A, gitu. Tapi apakah saya jadi, waduh, sayanya putus asa atau bagaimana? Enggak. Tetap kita harus semangat karena semua anak itu berbeda, semua anak itu unik, dan ingat Tuhan nggak pernah salah, Allah nggak pernah salah. Ini pasti yang terbaik untuk anak kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini masih ada waktu sekitar 10 menit. Monggo Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan, mumpung ada pamannya di sini, silakan. Ibu, monggo. Assalamualaikum, saya Bu Nana. Saya wali dari Naura, umur 10 tahun. Yang saya tanyakan lebih ke umum ini Bu. Jadi saya menghadapi beberapa, ini benar-benar terjadi. Jadi beberapa remaja, anak-anak yang kebetulan yang saya pegang adalah anak-anak Down syndrome, itu sudah mulai silsilan. Nah, mereka sudah ngeser si A, si B, si C gitu, maunya ketemu, gandengan, duduk bareng, rangkulan. Nah, itu kita sebagai orang tua harusnya seperti apa? Karena saya sudah melakukan berbagai cara itu kok kayaknya belum efektif. Saya biasanya memisahkan, oh yang cowok duduk sini, yang cewek duduk sini, nanti nangis anaknya. Terus kalau duduk jejer, tiba-tiba kita menyerah, ibu duduk sini ya, di tengah ya, itu nanti nangis lagi. Jadi kita sebagai orang tua harus gimana? Atau nanti kalau yang di-share itu nggak datang, tahu-tahu dia tantrum, nggak ada sebab-sebab, tahu-tahu nangis kenceng gitu. Nah, itu kan sudah mulai silsilah. Sebaiknya kita sebagai orang tua, kebetulan saya adalah salah satu pengurus itu, saya bukan orang tuanya langsung. Saya harus seperti apa? Juga orang tuanya harus seperti apa mengajari anak-anaknya. Itu Bu. Ini PR panjang soalnya. Ditampung, kami tampung dulu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu ini sangat bagus sekali. Saya mau bertanya, nama saya Nur Aini Falikatirun, bundanya Asni kelas 7 kecantikan. Nah, setelah terjadi sesuatu, nah ini dia, anak saya bertanya, Bu kalau saya hamil gimana? Terus bagaimana? Terus bagaimana? Gitu, tanya saya terus. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mamanya Inara. Itu kan Inara kan umur 7 tahun Bu. Habis itu saya ajarkan tentang apa yang bagian pribadi itu belum juga ngerti. Terus anak saya ADHD, bagaimana ya Bu caranya supaya anak saya itu ngerti gitu. Ya, makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bu Nana ya Bu ya, ini sebenarnya mungkin karena ibu mungkin posisinya bukan pengasuh, bukan orang tua kandung ya, bukan orang tua kandung ya. Nah ini tuh sebenarnya memang agak berat ketika kita posisinya mungkin cuma hanya di tengah gitu. Karena kan kalau kita mau marahin juga bukan anak kita. Nanti ntar kalau kita marahin anaknya nangis, kita malah dimarahin sama orang tuanya, gitu kan? Nah, mungkin ini yang saya maksud pentingnya pola asuh itu memang harus diajarkan oleh orang tua langsung, gitu. Bukan sama nenek atau kakek atau bahkan sama pengasuh.
karena itu nggak akan bisa Bapak Ibu, nggak akan bisa. Jadi yang bisa saya sarankan ya Bu Nana, mungkin disarankan untuk ketemu sama orang tuanya. Itu orang tuanya harus memang mengajarkan bahwa ini solusinya sebenarnya cuma orang tuanya yang bisa menyelesaikan. Kalau ibu mungkin dengan cara yang ibu lakukan itu sudah bagus Bu. Karena kalau lebih dari itu nanti ibu juga jadi membuat anaknya juga tidak kondusif untuk belajar kan. Nah kalau nggak kondusif juga nanti tantrum, nanti itu juga nggak bagus untuk anak-anak yang lain kan Bu. Jadi kalau ibu di sini posisinya sebagai pengasuh, apa yang sudah ibu lakukan itu udah bagus. Ibu posisinya sudah levelnya memang sudah cuma sampai segitu Bu. Ibu nggak bisa lagi terlalu mengatur, karena kalau terlalu mengatur nanti juga akan mengganggu kenyamanan anak-anak lain kalau sampai anak yang diingin itu ternyata tantrum. Cuman yang bisa saya sampaikan, ibu menyampaikannya ke orang tuanya. Orang tuanya harus bisa memberitahu bahwa anak itu harus diajarkan. Saya bukan melarang untuk tidak bergaul dengan lawan jenis, tapi kita juga harus melihat bahwa pergaulan di zaman sekarang itu kan berbeda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu mungkin kita pegangan tangan itu akan lebih, udah nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau zaman sekarang itu kan agak ngeri-ngeri sedap gitu. Itu orang tuanya harus dipahami Bu Nana, supaya orang tuanya yang harus bisa menjelaskan ke anaknya bahwa, ataupun kalau bukan orang tuanya, mungkin kalau orang tuanya sudah mohon maaf misalnya meninggal atau posisinya tidak bisa ini ya, misalnya nenek atau kakek atau tante atau om, maka orang tuanya yang harus bisa memahamkan bahwa tentang arti sentuhan tersebut. Tadi kan saya sampaikan sentuhan di tangan itu kan membingungkan, itu hati-hati gitu. Itu hanya orang tuanya yang bisa Bu Nana untuk bisa memahamkan itu tentang 3 sentuhan. Atau kalau misalnya Bu Nana mau menyampaikan itu bisa, tapi saya rasa mungkin akan lebih efektif itu justru sama ibu bapaknya. Mungkin itu Bu Nana yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf kalau misalnya kurang memuaskan, karena kalau misalnya memang terkait pola asuh, itu kata kuncinya hanya di orang tua. Itu orang tuanya yang harus berubah, karena atau orang tuanya yang harus bisa memberikan pemahaman, atau orang yang terdekat saja, yang terdekat sama anak itu tuh siapa. Nah itu tuh harus kita pahami bahwa tidak boleh bersentuhan dengan, bukan tidak boleh bersentuhan dengan pegangan tangan itu nanti akan memunculkan hal-hal yang lain, karena semua tindakan pelecehan seksual itu datangnya dari sentuhan. Mungkin itu Bu Nana. Menyampaikan ke orang tua agar orang tua tidak salah paham, karena seringnya orang tua, saya sebenarnya sudah menegur orang tua, Pak atau Bu, saya titip anaknya kalau melakukan begini-begini tolong diingatkan, tapi bukan apa-apa Bu, nah ini saya harus gimana? Semua saya harus menghadapi setiap hari seperti itu. Sementara kalau anak-anak itu nanti nangis dipisahkan, padahal saya itu mengelola anak-anak untuk perform. Sebentar lagi mau tampil, yang satu nangis nanti gugur semua nggak bisa perform. Saya jadi gimana gitu. Saya sudah berusaha menegur orang tuanya, tapi sampai sejauh ini belum nampak hasilnya. Saya harus sampaikan ke orang tua seperti apa Bu. Mohon sarannya. Karena kayaknya mungkin bingung menghadapi orang tuanya seperti apa gitu ya. Yang sudah ibu lakukan itu kan ibu sebenarnya sudah menyampaikan ya terkait dengan anaknya seperti apa gitu. Ibu kalau misalnya di pengurus itu ada aturan tertentu nggak ya Bu yang bisa mungkin terkait dengan aturan pergaulan anak itu? Belum ada ya. Nah itu mungkin bisa berangkatnya dari situ gitu loh Bu. Gitu. Jadi orang tua harus dipahami bahwa semua orang tua itu kan menyekolahkan anaknya itu dia harus mengikuti suatu aturan, gitu kan? Suatu aturan.
kita hidup itu kan sebenarnya harus ikut aturan tuh Bu. Kalau nggak nanti kan liar kayak hewan. Nah mungkin itu ibu yang bisa dilakukan. Ibu berangkatnya dari aturan dari sekolah. Kalau orang tuanya udah nggak bisa dikasih tahu ya Bu. Orang tuanya kan karena sudah nggak bisa dikasih tahu, orang tuanya harus diberitahu bahwa ketika anak ibu seperti ini, anak ibu itu akan melanggar aturan dari sekolah, gitu. Karena itu untuk bisa menjamin supaya semua kan kondusif ya Bu. Karena semua anak itu kan punya kepentingan yang sama. Semua orang tua itu kan menyekolahkan anaknya juga untuk kepentingan yang sama. Ibu kan juga nggak mungkin bisa mengistimewakan anak yang satu itu demi anak yang lain kan Bu. Cuman kalau kata saya, mungkin bisa berangkat dari aturan dari sekolah, dari yayasan ataupun sekolah yang ibu jadi pengurusnya. Dari situ nanti ibu bisa ngasih tahu ke orang tua kalau misalnya anak ibu atau anak bapak ini mungkin kesannya jadi seperti otoriter, tapi karena orang tuanya juga akhirnya kan tidak bisa dikasih tahu, tidak bisa diberikan pemahaman, maka pemahamannya harus berangkat dari aturan supaya semua anak itu bisa belajar dengan kondusif. Itu mungkin gunanya dari saya. Saya izin menjawab yang selanjutnya ya. Ini dari bundanya Asli ya. Ini tadi pertanyaannya kalau nggak salah tentang ini ya. Ibu kalau aku hamil gimana? Mungkin pertanyaan-pertanyaan tentang awal mula anak itu dari mana gitu ya Bu ya? Oh, setelah ada pelajaran dia tanya Jadi pelajaran di ASMI itu dia tanya bagaimana kalau saya hamil Bu gitu. Dia tanggung, akhirnya dia ibunya juga stres, jadi ibunya menurun. Dia itu di kelas 3 sudah menurun. Tapi di sekarang itu banyak bengong, bukan diam, dia bingung dan dia was-was. Itu yang saya takutkan. Saya jawabnya gini Dik, Allah itu maha adil Dik. Insya Allah tidak Dik, saya bilang gitu. Saya semangati, saya hibur dan sebagainya. Akhirnya dia menerima, oh ya Bu, gak apa-apa Bu, maaf ya Bu, sudah terjadi, gak apa-apa Dik. Makasih. Ini nanti saya jawab secara umum dulu ya Bu. Nanti kalau misalnya Ibu ingin kita diskusi lebih panjang, itu mungkin nanti saya bisa membagi telepon saya ke Ibu, biar agak lebih enak gitu diskusinya. Mungkin kalau pertanyaan tentang ini saya berangkatnya sama ya Bu. Pertanyaan tentang pendidikan seksual itu kita menceritakannya itu dengan sesuatu yang menyenangkan dulu, gitu. Sama seperti misalnya kayak gini, kenapa kamu harus sholat? Kita ngasih tahu ke anak itu kenapa kita harus sholat? Kita sukanya biasanya ngomong kalau nggak sholat nanti masuk neraka. Kenapa kalau kita jadi orang tua kita nggak ngomong kenapa harus sholat? Nanti biar disayang Allah. Jadi pakai kalimat-kalimat yang positif gitu Bu. Jadi mungkin kalau misalnya ditanya kenapa hamil? Bu kalau aku hamil gimana? Seperti itu misalnya. Bu kalau aku hamil gimana? Kita bicaranya bukan dari sisi gimana ya? Bukan dari sisi negatifnya dulu, tapi kita bungkus dengan kalimat yang positif supaya anak tidak merasa tertekan. Mungkin seperti itu dulu ya Bu, yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin selanjutnya nanti saya bisa diskusi saja sama Ibu. Terus kemudian ini dari pertanyaan dari budaya kita, anak Ibu ADHD ya kalau nggak salah. Nanti kan saya tanya tadi ini apa anak saya ada adik Bu. Nah terus saya jelaskan ini loh. Bagian privasi ini bla 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 bla. Belum dong dan cara supaya anak saya dong bagaimana. Anak Ibu suka boneka? Suka, sekarang suka. Coba bisa pakai media boneka Bu. Kalau misalnya, oh mohon maaf, kalau yang biasanya suka
dilihat orang. Pintu dikunci, gak boleh dilihat orang. Gak boleh orang lihat ya, kamu pakai baju pendek gitu. Mungkin kalau misalnya anak perempuan masih pakai baju pendek, kayak misalnya celana pendek itu mungkin agak, atau celana pendeknya itu yang pendek banget gitu, itu mungkin sudah. Iya, terus ini satu lagi Bu, Nara itu sukanya tuh dikit-dikit copot baju, copot celana gitu. Dan udah tak pakaiin nak, pakai baju, pakai celana, ini sarung, masih cuci copot Bu. Gak apa-apa Bu. Udah tak pakaiin nak, pakai baju, pakai celana, ini sarung, masih cuci copot Bu. Gak apa-apa Bu, itu dikasih tahu terus. Karena memang yang namanya anak ADHD itu sama saya juga itu ngajarin anak saya toilet training. Itu kalau saya tanya sama teman-teman saya yang anaknya dia non disabilitas, itu 2 kali lipat Bu periodenya. Karena memang lebih susah fokusnya, pipis terus. Kalau misalnya ditanya ibu marah nggak, ya iyalah marah. Saya suka bilang, kenapa pipis lagi? Kan bunda bilang pipisnya di sini. Itu berulang kali. Saya ingat banget, saya sampai 2 minggu atau 3 minggu. Itu yang namanya bekerja pun juga jam kerjanya ngaco. Karena kenapa? Itu karena posisinya itu saya di sini itu cuma bertiga Bu. Saya, anak, sama suami. Karena saya nggak punya saudara. Jadi toilet training saya udah bilang sama suami saya, ibu juga harus ngajak kerja sama suami ibu. Gitu. Saya suka bilang sama suami saya itu, bahasa simpelnya gini, anak ini kita lahirinnya berdua, ngurusinnya nggak boleh cuma sama saya doang. Karena di Indonesia fatherless itu tinggi Bu di Indonesia. Jadi anak itu terbiasa dengan tidak ada figur ayah. Karena kalau di kita itu terbiasa ayah itu kerjaannya nyari uang. Yang ngasuh anak itu ibu. Nah itu yang pola asuh seperti itu tuh harus dihilangkan yang seperti itu. Jadi makanya ibu kerjasama sama sama bapak gitu. Mungkin gitu. Ya tapi kadang saya tuh ya malu di loke sama tetangga, anaknya tuh boleh pakaiin baju, celana, kadang saya tuh ya malu itu loh, dikit-dikit di loke sama tetangga gitu. Ini Bu dikasih tahu, memang kalau punya anak benar-benar itu kan memang harus lebih sabar ya Bu ya. Sabar, sebenarnya semuanya juga harus lebih sabar gitu ya. Nah itu harus dipahami bahwa memang konsekuensinya salah satunya mungkin anak kita membuat bikin malu seperti itu. Tapi kitanya juga harus memahami bahwa prosesnya anak kita dalam belajar itu memang seperti itu Bu. Iya tuh. Ya udah sekian dulu. Ya. Assalamualaikum, makasih Bu. Sama-sama. Baik, untuk sesi yang pertama matur sangat Bu Anissa untuk materi yang telah diberikan. Nanti kita dokumentasi dulu Bu Anissa di depan sini untuk dokumentasi kami, untuk laporan juga Bapak Ibu. Untuk materi yang pertama kami akhiri, nanti kita lanjutkan kembali di materi yang kedua dimoderatori oleh Bu Vika. Baik, saya akhiri untuk materi yang pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk pemateri pertama kita. Menarik sekali atas materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Anissa. Peran orang tua memang sangat penting dalam memberikan pendidikan seksual sejak dini dan pengasuhan positif seperti dukungan emosional, penghargaan, dan komunikasi yang terbuka yang dapat membantu anak berkebutuhan khusus untuk tumbuh dengan rasa percaya diri, mandiri, dan mampu menjaga diri melalui situasi yang beresiko. Selanjutnya ada sesi foto bersama dengan Ibu